Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari grup 1 Nursing Internasional akan mempresentasikan tentang nutrisi. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Rehan. Nama saya Faizal Aulia Ramadhani. Nama saya Dinda Sarah Zafir Hasan. Nama saya Nurain dari Salsabila. Oke, kali ini presentasi kita akan mencakupi tentang nutrisi dan kaitannya tentang diet-diet, gizi untuk ibu hamil, dan stunting. Relevansi dengan mata kuliah Pancasila yaitu berkaitan dengan Undang-Undang TU nomor 18 tahun 2012 tentang pangan dan gizi, yaitu kewajiban pemerintah dalam mewujudkan dan memberikan pangan bermutu dan gizi baik serta Undang-Undang Permenkes nomor 23 tahun 2014 tentang upaya perbaikan gizi masyarakat Indonesia. Untuk relevansi dengan program studi yang tentunya nutrisi menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia, dan sebagai perawat kita harus mengerti apa yang kita butuhkan sehingga paham apa yang pasien butuhkan. Di pause. Selamat menyaksikan. Oke, jadi langkah pertama yang sudah kita lakukan adalah pertama kita memilih media apa yang paling cocok untuk mempersembahkan riset kita tentang nutrisi dan kaitannya tentang stunting, ibu hamil, dan contoh-contoh diet, dan juga beberapa nutrisi yang mudah didapatkan. Media yang kita kira paling efektif adalah poster, karena dengan poster itu mudah dilihat, bisa ditaruh di mana-mana, bisa disebar di mana-mana, dan juga aksesibel. Oke. Jadi langkah pertamanya yang kita lakukan itu tadi, dan langkah selanjutnya kita lakukan riset. Kita melakukan bermacam-macam riset. Salah satunya adalah interview dan juga mencari media cetak, media online, artikel, dan lain-lain. Setelah itu kita mulai memasukkan semuanya ke dalam Canva sebagai bentuk poster untuk menjadi infografik yang bagus. Untuk muatan nilai Pancasila dalam tema yang kita ambil yakni mengenai nutrisi, berkaitan dengan sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana pada yang sebetulnya terjadi di lapangan masih kurang meratanya pemenuhan kebutuhan nutrisi di seluruh Indonesia karena kurang mendukungnya infrastruktur dari pemerintah, terkhusus untuk menuju ke daerah-daerah pelosok di seluruh negeri. Nutrisi adalah sejumlah kandungan gizi atau zat yang umumnya diperoleh dari berbagai jenis bahan pangan dan makanan, seperti karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, serta serat dan air. Seluruh nutrisi tersebut memiliki peran penting untuk menjaga, membangun, serta memelihara sel dan jaringan tubuh manusia. Nutrisi dibutuhkan oleh organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh, pertumbuhan, dan pemeliharaan kesehatan. Alright, so I'm going to present about cheap food alternative that are also nutrient dense. So all of this is like nutrient dense foods that are all 6 ingredients that I've presented here, such as spinach, broccoli, tempeh, egg, chicken, and garlic. So the reason why I chose this topic is because not everyone is in the same socioeconomic situation that we're at. Also, the list of ingredients are very accessible and very easy to cook. So you can find this like everywhere from traditional market, grocery store, and supermarket. But the price that I've based in is from a traditional market, such as spinach. They're 3,000 a bundle. And broccoli is 5K a bundle, and tempeh is also 4K, etc., etc. So the price that I based on was in December 2023. So price is a subject matter to change, and all 6 of these ingredients are very good for the growth of pregnant ladies and children, so as to prevent the stunting case in Indonesia. Like
spinach is really rich in iron. It's rich in iron. And also it has a lot of vitamins that are really good for the growth of the fetus. Broccoli is high in fiber. Tempeh, egg, and chicken is very rich in protein. And also garlic is surprisingly also count as superfood, which has anti-inflammatory, antifungal, and antibacterial properties. It also reduces the risk of cardiac arrest and all sorts of heart diseases. And all the 6 ingredients that are provided, beside from being very accessible and commonly found everywhere, it's also easy to cook, and it's very easy to find recipes that includes either one or all of the ingredients listed. And the reason why I choose this type of infographic and not a lot of writings in it, so it makes it more eye-catching, because when people take a look at this and they take a glance, they can remember all the contents without getting it too wordy. Thank you. Kita harus meningkatkan kebutuhan gizi untuk ibu hamil sebesar 15% karena dibutuhkan untuk pertumbuhan rahim, payudara, volume darah, plasenta, air ketuban, dan pertumbuhan rahim. Jadi pada setiap tahap kehamilan, seorang ibu hamil membutuhkan makanan dengan kandungan zat-zat gizi yang berbeda-beda. Nutrisi ibu hamil utama yang dibutuhkan seperti kalori, asam folat, protein, kalsium, zat besi, vitamin A, C, dan vitamin D. Hal-hal tersebut bisa kita dapatkan dari nasi putih 6 porsi per hari, yaitu 1 porsinya 2 centong sedang. Kemudian bisa dari telur 4 butir per hari atau ikan 4 potong per hari. Kemudian juga bisa dari lebih ke ditambah tempe 4 potong per hari atau tahu 8 potong per hari. Sayur sebesar 4 mangkok tanpa kuah per hari. Kemudian buah, jeruk 4 buah atau pisang 4 buah per hari. Dan yang terakhir yaitu air putih 8-12 gelas per hari. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang stunting. Yaitu pertama, definisi stunting. Stunting adalah gangguan tumbuh kembang yang dialami anak akibat gizi buruk. Nah, ada infeksi berulang dan stimulasi psikososial yang memadai. Yang kedua yaitu ada faktor penyebab. Faktor penyebabnya yaitu praktik pemberian kolostrum dan ASI eksklusif, pola makan konsumsi anak, dan penyakit infeksi. Nah, akses dan kesediaan bahan makanan, serta sanitasi dan kesehatan lingkungan. Yang ketiga yaitu ada solusinya. Nah, solusinya itu tentang pemberitahuan tentang gizi dan harga untuk memenuhi gizi, flat trip ke pasar untuk anak kecil, acara potluck, sama edukasi tentang seks bebas. Yang terakhir itu dampak stunting, yaitu anak menjadi sering sakit, saat sakit susah sembuh, cenderung lebih pendek, kecerdasan kurang optimal. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai diet dan beberapa jenis-jenis diet yang kami ambil sebagai contoh. Yang pertama, apa itu diet? Diet merupakan di mana kita mengatur pola makan berdasarkan jenis makanan yang dikonsumsi untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Jenis-jenis diet yang kami ambil ada 4. Yang pertama, diet vegan, di mana vegan di sini didefinisikan sebagai gaya hidup yang berupaya untuk menghindari semua bentuk eksploitasi terhadap hewan. Contoh-contoh makanan yang dapat dimakan ketika melakukan diet vegan adalah gelatin, madu, whey, kasein, dan albumin. Kemudian yang kedua adalah diet keto. Diet keto adalah mengurangi karbohidrat dan meningkatkan konsumsi lemak sehat seperti pada alpukat dan ikan berlemak. Yang ketiga, diet paleo, di mana mengkonsumsi makanan utuh tanpa melalui proses yang panjang seperti daging rendah lemak, sayur, buah, umbi-umbian seperti kentang, ubi jalar, serta ada lobak dan telur. Yang terakhir ada the zone diet,
zone diet, metode penurunan berat badan yang dilakukan. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.